Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedanten nggih Bapak Ibu. Iki cuacane pun nembe musim penghujan. Insyaallah kita berdoa semoga hujan yang membawa kemanfaatan. Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Huda Kampung Bebean yang sangat kami hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da maghrib yang mubarakah, yang penuh berkah ini, kita bisa kembali bermajlis, bermujalasah, thalabul ilmi. Semoga waktu yang kita luangkan untuk hadir ke masjid, untuk ibadah, untuk thalabul ilmi, menjadi wasilah, menjadi sebab semakin Allah curahkan keberkahan dalam kehidupan kita insyaallah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian hadis arba'in malam hari ini kita masuk hadis yang ke-10. Masuk hadis yang ke-10 dari 42 hadis yang ada di kitab ini. Al-hadithul ashiru, hadis yang ke-10. At-tayyibu al-halalu syartul qabul. Tayyib dan halal, kalau bahasa Indonesia ya kita sering mengistilahkan halalan tayyiban, syartul qabul itu menjadi syarat diterimanya amal dan diterimanya doa. An Abi, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia atau beliau itu berkata. Apa kata sahabat Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ngendika. Jadi sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, menyampaikan ulang, menceritakan bahwa Kanjeng Nabi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, apa sabda Rasulullah? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha, sak temene Gusti Allah, sesungguhnya Allah thayyibun, zat yang maha baik. La yaqbalu, tidak menerima, Allah tidak menerima illa thayyiban, kecuali yang baik pula. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah amara, memerintahkan, al mu'minina, kepada orang-orang mukmin, orang-orang beriman, bima amara bihil mursalin, dengan apa yang Allah juga memerintahkan para nabi, para rasul. Faqala ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai sekalian para rasul, kulu, makanlah, minat thayyibati, dari yang thayyib-thayyib, dari yang baik-baik, wa'malu, dan beramallah kalian semua, sholihah, dengan amalan-amalan yang sholih. Kalau di ayat ini khitabnya, ditujukannya perintah itu kepada para rasul. Tapi perintah ini kemudian dalam hadis tadi, ya Allah, kata Rasulullah ya, itu memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana apa yang diperintahkan kepada para rasul. Kemudian Rasulullah baca ayat ini. Artinya konteks yang dimaksud oleh Rasulullah adalah dalam perkara makan yang baik-baik dan beramal soleh. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, ini masih sabda Rasulullah ya. Jadi dalam sabda Rasul ini beliau Rasulullah menukil firman Allah, menukil ayat, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, kulu, makanlah kalian, min thayyibati, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Al-Baqarah 172. Summa dzakara, kemudian setelah baca ayat tadi Rasulullah menyebutkan kisah, mengisahkan ar-rajula, seorang laki-laki, yutilus safara, ia melakukan perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh, asy'asa, hingga rambutnya kusut, aghbara, dan rambutnya itu berdebu. Kalau zaman rumiyin nggih, safar perjalanan tindakan tebih niku ya mboten nitih pesawat, mboten nitih bis. Naik napa? Kalau orang Arab ya umumnya onta. Sehingga kalau perjalanan jauh itu ya pasti rambutnya kusut, berdebu gitu. Yamuddu yadaihi, laki-laki tadi menengadahkan kedua tangannya ilas samai, ke langit, seraya berdoa, ya Rabb, ya Rabb, duhai Rabb, duhai Rabb, duhai Tuhanku, duhai Tuhanku. Harusnya kondisi safar itu termasuk kondisi di mana doa itu mustajab. Tapi kisah yang disebutkan oleh Rasulullah di sini, wa mat'amuhu haramun, dan makanannya haram, wa mashrabuhu haramun, dan minumannya haram, wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan ia kenyang dengan yang haram-haram, fa anna yustajabu lahu. Kata Rasulullah sebagai penutup kisah ini tadi, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin akan diijabah untuknya. Nggih. Dari hadis ini ya, di antara pelajaran yang paling jelas bisa kita petik, bisa kita ambil ibrahnya, ya orang, ya siapapun itu, kalau sehari-hari yang ia konsumsi haram, yang ia pakai haram, ya itu doanya nggak mustajab, nggak diijabah. Kalau mau doanya mustajab berarti harus ngerekso bener-bener, ya. Bagaimana jangan sampai ada yang dikonsumsi, jangan sampai ada yang masuk ke ke dalam lambungnya yang haram. Jangan sampai di antara hartanya yang ia miliki, yang ia simpan, ada yang haram. Jangan sampai yang ia pakai ada yang haram, dan lain sebagainya. Itu di antara
kiat agar seseorang itu doanya mustajab. Maka orang-orang solih, orang-orang yang bahkan wara' zuhud gitu ya, wara' itu jangankan yang haram, yang syubhat ia menjaga diri, ia hindari. Orang dulu sudah ya, hadisnya pernah kita bahas ya. Orang yang ia berhati-hati dengan yang syubhat, dia pasti akan menjadi pribadi yang akan lebih berhati-hati dengan yang jelas haramnya. Orang yang seperti itu insya Allah doanya mustajab, orang-orang solih. Maka masyarakat kita kadang itu sowan ke ya ustadz, sowan ke kiai, kadang nyuwun donganipun Pak Yai. Ya memang landasannya ini ya, kita menghusnudzoni orang-orang solih, orang-orang para kiai, para asatidz. Ya mereka adalah orang-orang yang menjaga diri dari yang haram-haram, yang ia makan, yang ia pandang, ia lihat, yang ia pakai, yang ia minum, yang ia simpan, yang ia miliki, ia jaga jangan sampai ada yang haram. Meskipun di antara akidah kita selain Rasulullah nggak ada yang maksum, kan? Ya kita nggak tahu pastinya seperti apa, dan biarlah Allah yang ngurusi urusan dalam hati, tapi kita yang menghusnudzoni. Itu hadis yang ke-10 tadi. Hadzal haditsu minal ahadits allati 'alaiha qawaidul Islam wa banil ahkam. Hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang menjadi dasar bangunan hukum dalam Islam. Wa 'alaihil 'umdah fi tanawulil halal wa tajannubil haram, dan menjadi sandaran ya, tiang sandaran dalam perkara mengkonsumsi yang haram dan mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram. Wa ma a'amma naf'uhu wa 'azzamuhu fi ijadil mujtaba al-mu'min alladhi yuhibbu fihi al-fardu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kemudian hadis ini tadi benar-benar dipegang teguh, benar-benar diamalkan, diambil pelajarannya, kemudian dijadikan tuntunan oleh orang-orang beriman, maka kemanfaatannya sungguh luas. Masyarakat kalau seluruh person, seluruh orang yang ada dalam suatu masyarakat itu berpegang teguh dengan hadis ini tadi, nggak akan mungkin ada kasus zolimi tonggone, ya, zolimi tanah sebelah, itu nggak mungkin. Pencurian nggak mungkin ada. Kemudian nipu, korupsi nggak mungkin. Karena ketika ia benar-benar mengamalkan hadis ini, ya, ia akan benar-benar menjaga ya, pokoknya yang ia miliki jangan sampai ada yang haram. Entah haram itu ya dari jenisnya atau cara memperolehnya, kan ngoten. Ya misal haram kan dipilahnya dari dua aspek niku. Ada memang yang secara jenisnya, zatnya secara syariat haram. Ada yang secara jenis zatnya itu ya halal, tapi cara memperolehnya haram, itu juga haram. Ya, kalau semua orang seorang mukmin ya berpegang teguh mengamalkan hadis tadi, juga pasti akan terwujud dalam hadis lain itu yuhibbu fihil fardu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang itu akan menyukai untuk saudaranya sebagaimana apa yang ia sukai untuk dirinya. Wa yakrahu li akhihi ma yakrahu li nafsihi, dan ia membenci, tidak suka untuk saudaranya sebagaimana ia juga tidak suka apa-apa yang untuk dirinya. Kita suka kalau ya diri kita itu diperlakukan dengan baik,
gitu. Maka ya kita suka memperlakukan orang dengan baik. Kita tidak suka kalau kemudian kita itu dihianati, ditipu dan lain sebagainya. Ya kita tidak suka kalau saudara kita ada yang diperlakukan seperti itu. Itulah yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka seorang mukmin sejatinya ya ketika kita menyatakan, mengikrarkan kita itu beriman, kita bersyahadat, itu kan satu komitmen. Satu komitmen kita dalam menjalani kehidupan ini itu manut, tunduk, patuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam perjalanan kehidupannya ia akan benar-benar memperhatikan batasan-batasan yang telah Allah gariskan. Ada rambu-rambu. Ya, kehidupan seorang mukmin itu ada rambu-rambu, bukan kehidupan yang bebas. Ya. Ada ini boleh, ini enggak boleh, ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram. Ada rambu-rambu niku. Ini perintah Allah. Kita sebagai seorang mukmin diperintahkan, diwajibkan untuk mengerjakan ini. Ini dilarang oleh Allah. Itu kehidupan seorang mukmin. Ada batasan-batasan, ada rambu-rambu Allah. Ya. Kita langsung masuk ke fiqhul hadis, ya, pelajaran-pelajaran dalam hadis, ya. At-thayyibul maqbul. Ya, yang baik, yang diterima. Inna qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, yashmalul a'mal wal amwal wal aqwal wal i'tiqadat. Ya, sabda Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu zat yang baik, bagus, indah, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang thayyib. Itu mencakup perbuatan, harta, perkataan, dan keyakinan. Semuanya tercakup. Jadi tadi umum, ya. Tadi itu umum. Jadi yang diterima oleh Allah adalah yang thayyib, baik amalan, baik perkataan, baik harta, maupun kemudian i'tiqadat, keyakinan. Ya, keyakinan itu kaitannya dengan apa yang kita yakini dalam hati kita. Kaitannya dengan akidah, ya. Fahuwa subhanahu wa ta'ala la yaqbalu minal a'mali illa ma kana thayyiban tahiran minal mufsidati kulluha karyai wal ujub. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima dari amalan-amalan kecuali yang baik-baik, yang bersih, yang suci, yang terjaga dari hal-hal yang merusaknya, seperti riya, ujub. Amalan, yang melakukan satu amalan, sebenarnya amalan itu ya amalan bagus, amal solih, tapi ya riya, ujub itu kaitannya dengan hati, ya. Kalau kita bahas urusan hati itu kita pakainya untuk introspeksi diri, untuk kemudian ya mengevaluasi, menilai diri sendiri. Jangan sampai ranah-ranah urusan hati itu kita pakai untuk memvonis orang. Kalau dalam hal nilai orang, ya kita cukup mencukupkan diri dengan yang zahir, yang tampak seperti apa. Enggak perlu kemudian mengulik urusan dalam hatinya, karena ya memang enggak tahu, siapa yang tahu isi dalam hati. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi amalan-amalan yang diterima oleh Allah, diterima ini artinya ya
berpahala begitu. Mungkin kalau secara fikihnya sah-sah, telah menggugurkan kewajibannya, tapi diterima apa tidak, nah ini urusan berikutnya. Yang diterima oleh Allah adalah yang thayyib, yang steril dari perkara-perkara hal-hal yang merusak amalan tersebut, seperti riya. Urusan niat niku memang sampai para ulama yang mengatakan niat itu nisful amal, separuh amal, setengahnya amal, ya. Karena ya begitu dalam urusan niat ini rusak, meskipun itu amalan besar, effortnya besar, ya bisa jadi rusak, nggak diterima oleh Allah. Amalan besar misalnya apa? Haji, amalan besar ya. Modalnya besar kalau kita berbicara modal. Effortnya kemudian perjalanan ke sana beberapa hari, amalan besar. Tapi kalau dalam urusan niat ini kok kita itu rusak, ya bisa jadi ya itu bernilai kecil di sisi Allah, bahkan bisa jadi tidak diterima. Maka ada perkataan sahabat Ibnul Mubarak itu, betapa banyak amalan kecil tapi ia menjadi bernilai besar di sisi Allah karena niat. Sebaliknya betapa banyak amalan besar tapi ia menjadi bernilai kecil di sisi Allah juga karena niat. Nah, kan niat ini ya penting untuk ya terus kita tata, kita luruskan. Ujub itu apa? Riya itu mencari perhatian orang. Dari kata ro'a yara, melihat. Jadi ingin dilihat orang dan lain sebagainya. Ujub itu sombong, bangga ya, berbangga diri, membanggakan diri. Ujub. Wala yaqbal, kaitannya dengan amal. Wala yaqbalu minal amwal, dan Allah juga tidak menerima dari harta, maksudnya ibadah harta gitu. Illa makana thayyiban halalan, kecuali yang baik dan halal. Faqad hatha sallallahu alaihi wasallam ala shadaqati minal kasbil halali thayyibi. Ya, dalam hadis tadi Rasulullah mendorong, memotivasi untuk bersedekah dari harta yang halal dan thayyib. Wa qala wa la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ay la yaqbalu Allahu minas shadaqati illa ma kana thayyiban halalan. Ya, maksudnya adalah Allah tidak menerima sedekah kecuali kecuali itu adalah harta yang baik dan halal. Wala yas'adu ilaihi minal kalami illa ma kana thayyiban, dan tidaklah naik kepadanya, artinya diterima dari perkataan-perkataan kecuali yang thayyib juga. Qala Allah Ta'ala, dalil penguatnya, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalih yarfa'uh. Kepadanya lah, kepada Allah lah, yas'adul kalimut thayyibu, ucapan-ucapan yang baik itu dinaikkan, diangkat. Wal amalu sholihu, dan amal-amal soleh yarfa'uh, yang dinaikkannya, diangkatnya. Wa qassama Allah Ta'ala al-kalama ila tayyibin wa khabithin faqala subhanah. Dan memang dalam surat Ibrahim itu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilah ucapan itu ya, ada yang thayyib, ada yang khabith. Thayyib niku yang sae-sae, yang bagus-bagus. Adapun khabith itu yang buruk-buruk. Ya, dalam sehari misal kalau kita coba ya mengevaluasi, introspeksi diri dari tadi bangun tidur sampai saat ini, dari yang keluar kata dari mulut saya ini kinten-kinten kata hengkang pundi,
banyak yang mana? Yang masuk kategorinya thayyib atau yang masuk kategorinya khabith gitu ya. Thayyib yang bagus itu ya zikir, ngaji, nyampaikan kebaikan-kebaikan, mengajak ke kebaikan-kebaikan. Kalau itu nggak bisa, mending diam. Falyaqul khairan au liyasmut. Berucaplah yang baik atau mendingan diam, kata Rasulullah, daripada nanti yang keluar dari mulut kita adalah apa? Umpatan-umpatan, caci maki, dusta, gunjing, adu domba, ngerum, ya ngobrol nggak apa-apa, tapi maksudnya apa? Gosip gitu ya, sambil kumpul, sambil apa, itu kadang nggak kroso, kadang-kadang itu ternyata sudah berapa banyak orang yang dibicarain, yang diomongke, si itu gitu. Nah itu penting untuk kemudian kita, ya ini satu nasihat untuk kami pribadi, untuk semoga juga untuk kita semuanya. Ya memang seorang mukmin itu menimbang-nimbang sebelum ia berucap, ia timbang-timbang dulu ini baik apa tidak. Sebelum ia berbuat, ia timbang-timbang dulu ini baik apa tidak. Ya, sehingga nantinya yang keluar dari ucapan, yang keluar dari perbuatannya adalah yang baik-baik saja. Di surat Ibrahim ya Allah SWT memilah, ada kalam, ada kalimah, ada perkataan itu yang thayyibah, ada yang khabithah. Firman Allah, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah memberi permisalan perkataan-perkataan yang baik? Kalimah thayyibah itu seumpama pohon yang bagus, yang subur. Nanti penggalan ayat berikutnya, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah, dan perumpamaan ucapan atau perkataan yang buruk itu seperti pohon yang buruk. Itu ada di surat Ibrahim ayat 24 sampai 26. Saya dicek ya. Wala yafuzu indahu azza wa jalla ilal mu'minuna thayyibun, dan tidaklah beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak kecuali orang-orang yang beriman dan thayyib. Al-mu'minun at-thayyibun, seorang mukmin yang baik. Sampai kemudian dua kriteria ini disebutkan. Dan barangkali ya ada orang yang ya mengikrarkan keimanan, tapi keimanan itu nggak sampai menjadi apa, berbuah pada amalan. Ya keimanannya nggak tulus berarti. Kalau keimanan yang tulus itu harusnya dia terterjemahkan dengan tindakan, ucapan yang baik-baik. Karena ibaratnya iman itu isi dalam diri kita. Nah, apa yang terucap, apa yang kita perbuat itu outputnya, kan ngoten. Yang keluarnya. Teko nek isine niku teh dituang nggih keluar teh. Berarti ngoten. Kalau pas dituang keluarnya adalah racun, ya berarti isinya racun. Dan tidaklah beruntung di sisi Allah Azza wa Jalla kecuali orang-orang mukmin yang thayyib. Qala ta'ala alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu orang-orang yang ia diwafatkan oleh para malaikat, thayyibin, ya ia dalam kondisi yang baik.
wa yusallimul malaikatu alaihim inda dukhulihimul jannah wa yaqulun, mereka itu orang-orang yang pas wafatnya ia dalam kondisi baik, atau dalam bahasa lain husnul khotimah, ya. Karena kuncinya, penentunya ternyata ya pas wafatnya itu seperti apa. Dan kita nggak tahu nanti wafat kita itu seperti apa. Hanya memang rumusannya adalah ya wafatnya orang itu nggak akan jauh-jauh dari bagaimana kebiasaan selama hidupnya. Kita berharap ya, kita berharap, berdoa mugi-mugi mangke ketika garis ajal itu datang, kita dijemput, dipanggil oleh Allah ya pas benar-benar dalam kondisi thayyib, kondisi yang baik, husnul khotimah. Kepada mereka itu para malaikat mengulurkan salam ketika mereka masuk ke dalam surga. Para malaikat mengatakan, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kalian, tibatum, ya, kalian adalah orang-orang yang baik. Fadkhuluha, maka masuklah ke dalam surga, khalidin, kalian kekal di dalamnya. Az-Zumar ayat 73. Wa qala Ibnu Rajab fi nihayati hadzal ma'na al-'am liqalihi sallallahu alaihi wasallam wa la yaqbalu illa thayyiban. Ibnu Rajab mengatakan dalam akhir makna umum hadis Rasulullah, wa la yaqbalu illa thayyiban, tidaklah Allah menerima kecuali yang baik. Kata Ibnu Rajab, al-mu'minu kulluhu thayyibun qalbuhu wa lisanuhu wa jasaduhu bima yaskunu fi qalbihi minal iman. Seorang mukmin itu seluruhnya baik, hatinya, lisannya, jasadnya, ya, dikarenakan keimanan yang bersemayam di dalam hatinya itu tadi. Keimanan yang tertanam, yang bersemayam dalam hati, yaitu mewarnai kita sehingga lisannya baik, hatinya baik, jasadnya baik. Wa dhahara ala lisanihi minadz-dzikri, kemudian apa yang tampak dari lisannya zikir. Wa ala jawarihihi minal a'mali sholihah, dari anggota tubuhnya adalah amalan-amalan yang sholih. Ini buahnya itu ya. Buah dari keimanan yang tertanam dalam hati tadi, ya, lisannya itu ya basah dengan zikir. Anggota tubuhnya ia pakai untuk beramal sholih. Allati hiya samratul iman wa dakhilatun fi ismi, yang mana itu adalah buah dari keimanan. Maka ya iman itu substansi gitu ya, intisari. Manusia kalau sudah nggak ada keimanan dalam hatinya, ya nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang nomor 2, kaifa yakunul amalu maqbulan thayyiban. Bagaimana agar amal itu maqbulan thayyiban, diterima dan bagus. Inna min a'zami ma yaj'alu 'amalal mu'mini thayyiban maqbulan thayyibu mat'amihi wa hillihi. Di antara unsur paling besar, ya, yang pengaruhnya paling besar, yang akan menjadikan amalan seorang mukmin itu bagus dan diterima, itu adalah bagusnya makanannya. Maksudnya adalah kehalalannya, ya. Kehalalan makanan yang ia konsumsi itu pengaruhnya akan sangat besar terhadap nanti amalan dia akan seperti apa. Orang yang gampang ke hartanya banyak yang haram, mengatakan golek sing haram we angel apa meneh sing halal, ya, yang ia konsumsi haram,
itu nanti imbasnya ya dirinya itu akan diajak melakukan kebaikan itu berat, aras-arasan, condong cenderungnya ya ketertarikan jiwanya itu akan pada yang maksiat-maksiat, yang kumpul-kumpul mendem ya. Ini seneng banget kumpul ngoten niku. Diajak ayo ke masjid ngibadah, sholat, ngaji, thalabul ilmi, wabot. Ini kemudian bisa ditelusuri apa yang masuk ke dalam dirinya. Wa fil hadithi dalilun ala anna al-amala la yuqbal illa bi aqlil halal wa anna al-harama yufsidul amal wa yamna'u qabulihi. Dalam hadis menjadi ada dalil bahwa amalan itu enggak diterima kecuali ya dengan makanan yang halal, dan bahwasanya haram, makanan minuman yang haram itu merusak amal dan mencegah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beliau bersabda ba'da takririhi, setelah ketetapan beliau bahwa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Semuanya Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana apa yang diperintahkan kepada para rasul. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai sekalian para rasul, makanlah yang baik-baik, wa'malu sholihah, dan beramallah dengan amalan-amalan yang sholih. Dua ini digandengkan ya, dirunutkan. Makanlah yang baik-baik dan beramallah dengan amalan yang sholih. Makan yang baik itu nanti akan berimplikasi berdampak pada beramal yang sholih-sholih. Secara tidak langsung ada pelajaran itu yang bisa kita petik dalam ayat ini tadi. Ketika Allah berfirman, wahai sekalian para rasul, dan perintah ini juga berlaku untuk orang-orang mukmin, untuk kita semua. Makanlah yang baik-baik, kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Seakan-akan makanlah yang baik-baik, maka engkau akan beramal dengan amalan-amalan yang sholih. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang thayyib dari apa yang aku rizkikan kepada kalian. Wa makna hadza, makna dari ini bahwasanya para rasul dan seluruh umatnya diperintahkan untuk makan yang baik-baik. Sekedar ternyata dereng kula charger peringatan baterai. Menti pendet kecolokan enggak? Bon, sakit-sakit Pak. Ampun. Ya, para rasul juga seluruh umatnya itu diperintahkan untuk makan yang baik-baik. Yang baik-baik maksudnya adalah yang halal, wabil amali sholih, dan untuk beramal sholih. Famakanal aklu halalan wal fal amalu sholihun. Famakanal aklu halalan fal amalu sholihun. Kapan kok makanannya itu halal, maka implikasinya, imbasnya, dampaknya, amalannya akan amalan yang sholih. Ini diperhatikan benar-benar. Terkhusus kalau kita kepala keluarga mencari nafkah, tidak hanya untuk kita konsumsi sendiri, tapi kita menafkahi istri, anak-anak kita. Benar-benar dijaga. Bagi ibu-ibu, support, sampaikan kepada suaminya yang keluar rumah mencari nafkah. Ya, saya insya Allah tahan, misal harus lapar, tapi saya nggak bisa kalau harus mengkonsumsi yang haram.
Kalau dari istri itu sudah punya saklek kenceng seperti itu, suami juga akan komitmen insya Allah. Kadangkala seorang suami atau pejabat-pejabat misal itu melakukan korupsi, tidak jarang itu faktor pendorongnya adalah dari yang di rumah. Kadangkala seperti itu, ya, dari kasus-kasus yang terungkap ya, menjadi satu komitmen bersama ya untuk agar yang termakan, terkonsumsi, yang terbawa pulang, yang menjadi harta kita itu yang halal-halal saja. Kalau makanannya halal, maka amalannya akan solih ya. Rumusannya tadi, kulu minat thayyibati wa'malu sholiha fa idza kana al-aklu ghairu halal fa kaifa yakunu al-amalu maqbulan. Nah, kalau makanannya itu enggak halal, bagaimana mungkin amalannya makbul? Wa qad akhraja Tabrani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam At-Tabrani mentakhrij, meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, yang mana sahabat Ibnu Abbas berkata, talaitu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat. Suatu ketika aku membaca di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ini. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kalau kita artikan, wahai umat manusia, makanlah kalian dari apa-apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib. Faqama Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri. Faqal, dan kemudian bertanya, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabat da'wah. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar menjadikanku itu orang yang doanya mustajab. Faqala Nabi, maka Nabi SAW kemudian menimpali mengatakan, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Perbaikilah makananmu, baguskanlah makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang doanya mustajab. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, innal abda la yaqdhiful luqmatal harama fi jawfihi ma yataqabbalu Allahu minhu amalan arba'ina yauman. Masya Allah, demi zat yang jiwanya Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya seorang hamba, ia memasukkan suapan haram ke dalam rongga mulutnya, ke dalam lambungnya, maka Allah tidak akan menerima amalan darinya selama 40 hari. Ngeri ya. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula biha. Hamba manapun yang dagingnya itu tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Wa rawa Abu Yahya Al-Qattat an Mujahid an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yaqbalullahu salata mri'in fi jawfihi haram. Dari Ibnu Abbas juga, ini ada riwayat lain yang redaksinya, Allah tidak menerimanya sholatnya seseorang yang ya dalam rongga, jauh itu rongga mulut, tapi ya dalam dirinya, dalam lambungnya itu yang ia konsumsi yang haram-haram. Ya begitu. Ini nanti berikutnya adalah pelajaran yang ketiga. Insya Allah kita lanjutkan di pekan berikutnya. Hadis yang ke-10 yang intisarinya adalah ya bagaimana agar yang kita makan, kita konsumsi itu yang baik-baik. Nanti buahnya adalah insya Allah amalan kita akan ya Allah bimbing, Allah mudahkan untuk beramal yang soleh-soleh. Doanya insya Allah akan mustajab kalau makanannya itu ia jaga benar-benar hanya yang halal-halal saja. Demikian, semoga pembahasan yang
tadi sudah kita kaji bersama, meskipun sedikit, semoga bermanfaat dan membuahkan kesadaran. Jadi jangan sampai hanya tahu, tapi bagaimana kemudian setelah tahu niku tersentuh hati kita dan sadar, kemudian berbuah pada komitmen untuk benar-benar ya pelajari yang tadi sudah kita petik, sudah kita dapatkan, ya kita pegang teguh, kita jadikan panduan, kita amalkan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.